warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Bayu Pangestu. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu semester 4. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai jurnal khusus, yang mana video ini saya peruntukkan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan syariah saya di semester 4 yang dibimbing oleh Bapak Rizky Haryadi MA/ACC. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akuntansi sendiri. Akuntansi sendiri secara lebih ringkasnya yaitu suatu pencatatan transaksi atau data guna untuk pengambilan suatu keputusan. Namun untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, transaksi itu adalah suatu sistem atau suatu proses yang diawali dengan mencatat, kemudian mengelompokkan, mengolah, lalu menyajikan data, yang kemudian data tersebut digunakan oleh orang yang ahli di bidangnya guna untuk bahan pengambilan suatu keputusan. Baiklah, kita langsung masuk ke materi. Yang akan saya bahas adalah jurnal khusus. Namun kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu jurnal. Jurnal itu sendiri adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan yang dilakukan secara kronologis, artinya berdasarkan urut waktu terjadinya, dengan menunjukkan rekening yang harus didebit dan yang harus dikredit, serta jumlah rupiahnya masing-masing. Jurnal itu sendiri terbagi menjadi dua, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah materi mengenai jurnal khusus. Jurnal khusus terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jurnal pembelian atau purchase journal, jurnal pengeluaran kas, cash payment journal, jurnal penjualan, sales journal, dan yang terakhir jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan materi mengenai jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu sendiri adalah suatu jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian-pembelian yang biasanya digunakan oleh perusahaan dagang, yang dimana pembelian tersebut dilakukan secara kredit. Nah, pembelian-pembelian tersebut dicatatlah ke dalam jurnal pembelian ini. Baik teman-teman, langsung saja ini adalah bentuk dari jurnal pembelian. Di sana terdapat kolom tanggal, nomor faktur, akun yang dikredit, ref, kemudian di kolom debitnya ada persediaan, perlengkapan, dan kolom serba-serbi. Sementara di kolom kreditnya ada utang dagang. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh soal teman-teman. Contoh soal yang pertama, dibeli barang dagang secara kredit dari UD Mawar seharga 5 juta rupiah. Faktur nomor 014 dengan syarat 2/10 N per 30. Apa artinya 2/10 N per 30? 2/10 ini artinya jika kita membayar 10 hari atau sebelum 10 hari setelah transaksi, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Kemudian N per 30 ini adalah masa kita untuk melunasi dari pembelian ini adalah 30 hari, artinya tidak boleh lebih dari 30 hari. Baik, langsung saja kita masukkan ke jurnalnya. Di sana kita masukkan saja dulu nomor fakturnya. Nomor fakturnya nomor 014 di kolom nomor faktur. Kemudian akun kreditnya kita masukkan UD Mawar, karena kita membeli dari UD Mawar, artinya dia kreditur. Kemudian refnya kita kosongkan. Lalu karena yang kita beli adalah barang dagang, maka kita catat di kolom persediaan sebesar 5 juta rupiah. Lalu di kolom kreditnya kita catat sebagai utang dagang sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu dibeli perlengkapan toko secara kredit dari toko Makmur seharga 700.000. Faktur nomor 017. Hampir sama seperti contoh soal yang pertama, nomor fakturnya kita masukkan ke kolom nomor faktur. Kemudian akun yang dikreditnya itu toko Makmur. Di sini karena yang kita beli adalah perlengkapan toko, maka kita masukkan ke kolom perlengkapan toko untuk di kolom debitnya sebesar 700.000,
dan di kolom kreditnya utang dagang sebesar 700.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal yang kedua, yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang tunai, meliputi pembayaran dengan uang tunai atau menyerahkan cek kepada pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran. Baik, kita langsung saja. Ini adalah bentuk dari jurnal pengeluaran kas itu sendiri. Di sana ada tanggal, nomor cek, keterangan. Kemudian untuk akun yang didebitnya atau kolom yang didebitnya itu ada serba-serbi, persediaan, dan utang dagang. Sedangkan akun yang ada di kreditnya itu potongan pembelian dan kas atau bank. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Yang pertama yaitu dibeli barang dagang secara tunai sebesar Rp2.500.000. Kita langsung saja masukkan di sana tanggalnya, kita masukkan ke kolom tanggal 5 Juni. Kemudian di keterangannya kita masukkan barang dagang karena di sini kita melakukan pembelian barang dagang. Refnya kita kosongkan. Kemudian kita masuk, karena yang kita beli adalah barang dagang, maka kita masukkan ke kolom persediaan sebesar jumlah yang kita beli, yaitu sebesar Rp2.500. Kemudian di kolom kreditnya itu kas sebesar Rp2.500.000. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu dibayar kepada UD Mawar faktur nomor 014 dikurangi potongan pembelian 2%. Di sini kita mendapat potongan pembelian 2%, artinya kita membayarnya yaitu di bawah 10 hari atau 10 hari setelah terjadinya transaksi, maka kita akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Potongan 2% ini diambil dari jumlah harga yang kita beli. Jumlah harga yang kita beli dari UD faktur nomor 14 UD Mawar yaitu sebesar 5 juta rupiah, seperti soal pada jurnal pembelian yang telah saya jelaskan tadi. Kita masukkan langsung saja ke jurnalnya, kita masukkan tanggalnya, kemudian keterangannya kita buat UD Mawar. Lalu untuk akun yang di debitnya itu karena kita melakukan pembelian secara kredit, artinya kita berhutang. Nah, sekarang kita sudah melunasi hutang kita tersebut, artinya hutang kita berada di debit atau hutang kita sudah lunas sebesar 5 juta rupiah. Kemudian di kreditnya itu karena kita mendapatkan potongan pembelian 2%, maka kita hitung 2% dari 5 juta rupiah, yaitu sebesar 100.000. Kita letakkan di kolom potongan pembelian sebesar 100.000. Dan kas atau bank, kas yang kita keluarkan tinggal sebesar 4.900.000 rupiah karena kita telah mendapatkan potongan sebesar 2%, yaitu 100.000 rupiah. Baik, selanjutnya kita masuk ke jurnal yang ketiga, yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Kita langsung saja masuk ke jurnalnya. Di sana ini adalah jurnal dari bentuk dari jurnal penjualan. Di sana ada kolom tanggal, kolom nomor faktur, debitur, ref, dan kolom jumlah. Jurnal penjualan ini simpel saja, tidak usah bingung dalam melakukan pencatatannya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contohnya yaitu seperti dijual barang dagang ke PT Sindo seharga Rp2.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. 2/10 N/30 ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ketika pembeli melakukan pelunasan barang yang kita jual tadi di bawah 10 hari setelah terjadinya transaksi atau 10 hari setelah terjadinya transaksi, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Dan tempo dari pembayaran pelunasannya tersebut adalah 30 hari. Oke, kita langsung saja masukkan ke jurnalnya. Kita masukkan tanggalnya, kemudian nomor fakturnya kalau ada, kemudian debiturnya kita buat PT Sindo, kemudian refnya kosong saja, kemudian langsung saja kita masukkan jumlahnya yaitu sebesar Rp2.500.000.
Baik, kita langsung saja masuk ke jurnal yang keempat, yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini adalah suatu jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas yang terjadi di dalam suatu perusahaan, meliputi penerimaan uang tunai, cek atau bilet giro, transfer dari bank lain ke bank perusahaan, maupun penyetoran langsung dari debitur ke perusahaan. Kita langsung saja masuk ke jurnalnya. Ini adalah bentuk dari jurnal penerimaan kas. Agak banyak kolomnya. Di sana ada kolom tanggal, kolom nomor bukti atau bisa juga cek, kemudian keterangan, ref. Untuk akun yang didebitnya itu ada potongan penjualan, kas, dan serba-serbi. Kemudian yang dikreditnya itu ada penjualan dan piutang dagang. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu dijual barang dagang secara tunai seharga 2 juta rupiah. Kita langsung saja masukkan ke jurnalnya. Kita masukkan tanggalnya, kemudian keterangannya kita buat penjualan tunai. Kemudian karena itu penjualan tunai, otomatis kita langsung mendapatkan uang atau kas. Kita masukkan ke kolom kas jumlah penjualan sebesar 2 juta rupiah. Lalu di akun yang dikreditnya, di kolom dikreditnya itu penjualan kita masukkan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, itu kita lihat diterima pembayaran dari PT Sindo seharga 2.500.000 rupiah dikurangi potongan 2%. Artinya PT Sindo melunasi hutangnya ke kita dan mendapatkan potongan sebesar 2%. Kita langsung saja masukkan ke jurnalnya. Kita masukkan tanggalnya, lalu keterangannya itu kita buat PT Sindo. Kemudian karena dia itu mendapatkan potongan 2%, artinya dia membayar 10 hari atau sebelum 10 hari dari terjadinya transaksi. Jumlah yang dia beli adalah jumlah hutang dia adalah sebesar 2.500.000 rupiah dan mendapatkan potongan 2%, artinya 2% dari 2.500.000 rupiah. 2%-nya yaitu sebesar 50.000. Baik, langsung saja kita masukkan ke jurnalnya. Kita masukkan tanggalnya, lalu keterangan kita buat PT Sindo, lalu akun yang didebitnya. Karena di sini PT Sindo mendapatkan potongan sebesar 2%, itu artinya dia melunasi hutangnya 10 hari atau sebelum 10 hari setelah terjadinya transaksi. Karena syaratnya tadi adalah 2/10 N/30. Jumlah hutangnya itu sebesar 2.500.000, artinya 2% dari 2.500.000 itu sebesar 50.000. Langsung saja kita masukkan ke kolom potongan penjualan sebesar 50.000. Lalu karena sudah mendapatkan potongan, maka kas atau uang yang kita terima itu hanya tinggal sebesar 2.450.000 rupiah karena telah mendapatkan potongan tadi. Lalu untuk akun yang dikreditnya itu kita masukkan saja di kolom piutang dagang sebesar 2.500.000 karena piutang dagang kita itu berkurang atau habis dari PT Sindo, maka kita letakkan di kolom kredit yaitu piutang dagang sebesar 2.500.000 rupiah. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya materi mengenai jurnal khusus. Semoga dapat dipahami dan juga dimengerti oleh teman-teman semua. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dari penjelasan saya tadi ataupun terdapat kekeliruan, saya mohon koreksinya. Dan juga semoga bermanfaat. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.